Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak anjing dan bayangannya. Aku akan pergi menjelajahi dunia, kata anak anjing sambil membusungkan dada. Ia berlari menyusuri bukit menuju lembah. Tidak lama, ia tiba di sebuah sungai kecil dan terkejut saat melihat ke dalam air. Hei, aneh sekali. Aku tidak tahu kalau di sekitar sini ada juga anak anjing seperti aku. Tapi dia tidak mirip dengan kakak-kakakku. Lagi pula kakakku sedang tidur di rumah, kata anak anjing kebingungan. Ia memutuskan kembali ke bukit untuk mengadu kepada ibunya. Ibu, aku menemukan sesuatu yang tidak kau ketahui. Ada anak anjing yang hidup di lembah, kata anak anjing. Kau mimpi atau melihat bayanganmu sendiri, anakku? Tanya ibu anjing. Aku tahu apa yang aku lihat, ibu. Aku tidak mimpi. Itu juga bukan bayanganku. Itu adalah anak anjing, kata anak anjing bersikeras. Ayo aku tunjukkan, ibu, lanjut anak anjing. Ibu anjing terpaksa mengikuti anaknya. Tidak lama, mereka tiba di sungai kecil di lembah. Ah, beruntung sekali dia masih di sini, ibu, kata anak anjing sambil melihat ke dalam air. Hahaha, itu bayanganmu sendiri, anakku, kata ibu anjing. Tidak, mataku lebih bagus dari matanya, kata anak anjing. Lalu ibu anjing berdiri di sebelah anaknya. Aneh sekali, itu dia ibunya datang. Aku tidak melihatnya sebelum ini. Mengapa mereka tinggal di dalam air ya? Kata anak anjing. Kau anak bodoh, itu bayangan kita, makanya mirip kita, kata ibu anjing. Ibu anjing menjatuhkan batu ke dalam air dan bayangan mereka pun hilang. Lihat, itu hanya bayangan kita, kata ibu anjing. Anak anjing diam kebingungan dan mengikuti ibunya pulang. Ternyata masih banyak yang belum kumengerti di dunia ini. Aku tidak boleh sombong, kata anak anjing. Pesan moral dari dongeng ini adalah, percaya diri adalah sifat yang baik. Namun jangan sampai sifat terlalu percaya diri membuatmu menjadi sombong. Dengarkan selalu nasihat orang tuamu, sebab nasihat orang tuamu adalah untuk kebaikanmu. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah kupu-kupu. Di salah satu desa para nelayan, hiduplah seorang wanita tua. Wanita itu hidup sendirian di rumahnya. Ia sangat menyukai bunga. Ia memiliki kebun bunga yang indah. Bunga-bunga itu setiap hari mekar. Wanita tua itu senang merawat kebun bunganya. Ia juga sangat baik. Siapa saja yang meminta bunga padanya, pasti akan dia beri. Para nelayan menyukai wanita tua itu. Tak jarang, para nelayan datang ke rumah perempuan tua itu. Mereka membawa banyak ikan untuk perempuan tua tersebut. Aku ingin menukar ikan-ikan yang aku dapatkan dengan sekuntum mawar yang kau tanam, ucap salah satu nelayan. Wanita tua lalu memberikan beberapa kuntum mawar. Alangkah senang hati nelayan itu. Ia pulang dengan membawa beberapa tangkai mawar. Pada malam hari, rumah wanita tua terlihat terang benderang. Para nelayan percaya bahwa wanita tua itu adalah seorang penyihir.
Tentunya penyihir yang baik hati. Bahkan beberapa nelayan pernah melihat seorang perempuan cantik di rumah wanita tua itu. Di sana ada perempuan cantik dan beberapa manusia kerdil, ucap salah satu nelayan. Meskipun begitu, penduduk tetap menyukai wanita tua itu. Toh wanita tua itu sangat baik kepada mereka. Hingga datanglah sepasang suami istri ke kampung nelayan. Mereka berdua sangat menyukai keindahan. Namun mereka memiliki tabiat buruk. Mereka suka sekali mengejek hal yang dianggapnya tak indah. Aku mendengar ada rumah perempuan tua yang rumahnya dipenuhi dengan mawar yang indah. Apakah kau tahu di mana rumahnya? Tanya sang suami kepada seorang nelayan. Nelayan itu menunjukkan rumah wanita tua. Benar saja, di sana ada banyak sekali mawar. Indah sekali mawar-mawar itu. Aku ingin memetiknya beberapa tangkai, ujar sang istri. Petiklah semaumu, jawab suaminya. Mereka bahkan tak meminta izin terlebih dahulu kepada wanita tua pemilik rumah. Sepasang suami istri itu berhasil memetik banyak bunga di sana. Beberapa saat kemudian, wanita tua keluar dari rumahnya. Melihat bunga miliknya hampir habis, wanita tua itu pun marah. Berani-beraninya kalian memetik bungaku tanpa izin, seru si wanita tua. Sepasang suami istri itu menoleh. Melihat wanita tua, mereka justru menertawakannya. Bunga mawar ini tak cocok untukmu yang sudah tua, balas istrinya. Wanita tua itu semakin marah. Ia lalu mengambil tongkat sihirnya. Ia menyihir sepasang suami istri itu menjadi kupu-kupu. Itulah asal-usul kupu-kupu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hormati selalu orang tua. Jangan sampai berkata kasar dan melukai hatinya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kerbau, kambing, dan singa. Seekor kerbau jantan sedang asik makan di padang rumput. Ia tak menyadari bahwa ada seekor singa yang mengintainya. Saat kerbau itu menoleh, ia baru sadar. Singa itu sudah bersiap untuk menerkamnya. Kerbau itu langsung berlari kencang. Ia menemukan sebuah gua. Gua itu terletak di semak-semak, jadi tak terlihat oleh singa. Singa pun mengaum keras. Hei, di mana kau kerbau? Aku pasti akan menangkapmu, seru singa. Kerbau masih terdiam ketakutan. Rupanya gua itu adalah tempat tinggal seekor kambing. Bukannya menolong kerbau, si kambing malah menyeruduk kerbau supaya keluar. Keluarlah kau dari rumahku, aku tak mau kau di sini, seru kambing. Kau tahu, di luar ada singa yang siap memangsaku. Aku hanya sebentar di sini. Setelah singa itu pergi, aku akan segera pergi dari gua ini, ucap kerbau. Aku tak peduli, balas kambing. Kambing terus saja menyeruduk kerbau dengan tanduknya. Namun kerbau yang bertubuh besar hanya diam. Tentu saja kambing tak bisa mendorong tubuh kerbau yang besar itu. Kenapa kau tak menyerangku? Tanya kambing sembari terus menyeruduk. Aku diam saja bukan karena takut denganmu. Namun kalau aku bertengkar denganmu sekarang, kita pasti akan sama-sama diterkam singa, ucap kerbau. Kambing masih saja tak peduli. Ia terus saja mendorong kerbau dengan tanduknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya singa pergi menjauh. Saat itu barulah kerbau melakukan perlawanan terhadap kambing. Ia menyeruduk kambing dengan kuat.
Kambing pun jatuh tersungkur. Kerbau lalu meninggalkan kambing. Dasar kambing bodoh, kalau aku mau, aku bisa saja mengalahkanmu dengan mudah. Tapi aku kasihan terhadapmu, ucap kerbau sambil lalu. Kambing hanya diam merunduk, ia merasa malu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bantulah teman-teman kita saat mereka sedang mengalami kesulitan. Jangan malah berbahagia saat teman kita sedang menderita.